masalah biaya, saya sama sekali nggak ada biaya waktu itu, sama sekali nggak ada. Memang saya sudah niat, tekad saya bulat untuk bisa melihat keluarga, anak-anak saya, istri saya. Terus akhir 2020 kan sudah dirujuk ke Surabaya, tapi belum berani berangkat, masih periksa di Nganjuk. Di Nganjuk kan ada 13 dokter mata, saya sudah di 11 dokter matanya. Luar biasa. Terus semuanya katanya nanti bisa operasi di Surabaya, tapi saya belum berani. Karena memang dengan donor kornea ini kita bisa menyelamatkan seseorang yang awalnya dalam kondisi kegelapan menjadi terang benderang, menjadi ada cahaya kembali. Selamat datang di podcast Beritanda, beragam info mata undaan. Bersama saya Naila, host Beritanda yang akan membagikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beritanda dapat didengarkan melalui Spotify. Donor kornea adalah proses mendonorkan bagian bening di depan mata atau yang terluar, yaitu kornea, dari seseorang yang telah meninggal dunia untuk membantu mereka yang mengalami gangguan penglihatan akibat kerusakan kornea. Ini bisa disebabkan karena infeksi, cedera, atau penyakit tertentu. Melalui donor kornea, harapan untuk kembali melihat bisa benar-benar terwujud. Episode kali ini kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari dua sisi, teman kita yang masih sabar menunggu donor kornea atau calon resipien, dan seseorang yang telah mendapatkan donor kornea atau resipien. Bagaimana kisah inspiratifnya? Simak hingga akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai aja bersama dengan 3 narasumber sekaligus. Yang pertama ada Mbak Agim Barokah, berusia 21 tahun, asalnya dari Nganjuk. Betul ya, Mbak? Iya, betul. Gimana tadi perjalanan ke sini, Mbak Agim? Tadi naik kereta, berangkat dari rumah jam 3, terus menuju ke Kertosono jam 4. Jam 4 berangkat dari Kertosono menuju Surabaya, sampainya jam 7:30 kurang lebih. Luar biasa sekali, dari Nganjuk jauh-jauh datang untuk podcast Beritanda. Terima kasih banyak, Mbak Agim. Sama-sama. Nah, yang kedua, beliau adalah seorang bapak. Beliau juga merupakan tulang punggung keluarga dan jauh-jauh datang dari Bojonegoro. Pak Muyitno, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Perjalanannya lancar hari ini, Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Datang dengan siapa, Pak, hari ini? Datang sendirian. Sendirian, luar biasa Iya. loh. Datang sendirian, jauh-jauh dari Bojonegoro khusus untuk podcast Beritanda. Iya. Dan satu lagi narasumber istimewa kita, beliau juga merupakan salah satu bagian dari CDC atau Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan. Dengan Mbak Fitri. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak Naila. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semuanya semoga dalam keadaan yang sehat. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Bagaimana awal mula gangguan penglihatan itu bisa terjadi? Mungkin dari Pak Muyitno dulu. Awal mula penglihatan saya kabur itu awal mula dari saya sebagai seorang petani di desa itu untuk bercocok tanam, jadi mencangkul sawah. Waktu itu ada kehidupan tanah sawah waktu itu. Oke, berarti kemasukan Kemasukan gitu ya, Pak? tanah sawah, akhirnya waktu itu saya bersihkan juga pakai air sawah. Air sawah. Oh, berarti airnya juga nggak bersih gitu Iya, ya, Pak ya? juga bersih juga. Tapi kalau orang petani sudah biasa kayak gitu. Oke. Soalnya adanya juga air sawah. 2 minggu selepas saya kena tanah sawah, itu baru terasa. Mata saya baru terasa sakit. Oh, langsung sakit ya, Iya. Pak? Berarti Jarak 2 minggu. buram dulu atau? Buram. Buram, awalnya 2 minggu. 2 minggu. Terus sakit saya masuk di RSUD Sumberjo, Bojonegoro, rumah daerah. Di situ saya dirawat 1 minggu. 1 minggu. Di operasi Injeksi langsung. Iya, langsung. Nah, kalau boleh tahu itu tahun berapa, Pak? 2020. Berarti masih baru ya, Pak, hitungannya ini. 2020. Maksudnya selama ini waktu Pak Muyitno kan juga sebagai petani sudah lama. Sudah lama. Nah, kok kebetulan pas 2020 ini Iya. terjadinya gitu ya, Pak ya. Kalau Mbak Agim sendiri seperti apa, Mbak? Awal mula gangguan penglihatan itu terjadi? Awal pertama sakit itu 6 bulan terakhir di tahun 2019 saat di pesantren, saat itu masih duduk di kelas 11. Kebetulan saat itu saya jadi panitia
acara besar di pondok, acaranya 3 bulan berturut-turut, tanpa disadari mata tiba-tiba memerah. Terus diingat-ingat terus ternyata kena limbah dari pabrik gula. Kan pesantrennya dekat dari pabrik gula. Terus limbahnya kan di sana nggak disaring. Jadi seringnya nyebut langes. Terus kelilipan, dikucek nonton. Kelilipan, dikucek, merah. Terus itu kurang lebih November 2019 masih dibawa di klinik mata di Nganjuk juga. 1 kali kontrol, alhamdulillah nggak apa-apa, nonton. Terus lama nggak kambuh lagi di akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020 sampai sekarang. Tiba-tiba terus pandangannya sedikit demi sedikit hilang. Untuk saat ini penglihatannya tuh udah benar-benar buram atau hitam atau seperti apa? Kan dulu yang kelilipan yang kanan saja, terus entah pripun ceritane, terus yang kiri kok tiba-tiba ikut ada luka di kornea. Terus akhir 2020 kan sudah dirujuk ke Surabaya tapi belum berani berangkat. Masih periksa di Nganjuk. Di Nganjuk kan ada 13 dokter mata. Saya sudah di 11 dokter matanya. Luar biasa. Terus semuanya katanya nanti bisa operasi di Surabaya, tapi saya belum berani. Mungkin terlalu kecil ya dulu. Terus pada akhirnya tahun 2023 awal itu baru berani berangkat ke sini, baru dapat. Berarti rujukannya langsung ke Rumah Sakit Mata Undaan. Okay. Terus sekarang penglihatannya kan yang kanan sudah pernah dioperasi 2023, sekarang kurang lebih 50%, yang kiri masih besok hari Rabu baru operasi. Alhamdulillah, berarti Rabu mendatang Mbak Agim transplantasi kornea gitu ya Mbak Fitri. Betul. Ya istilahnya. Oke, mungkin saya kembali dulu ke Pak Muyitno. Tadi diceritakan bahwa Pak Muyitno sudah mengalami gangguan penglihatan, terus merasa sakit, berangkat ke RSUD. Nah itu prosesnya seperti apa Pak? Kalau tadi Mbak Agim kan menyampaikan bahwa Mbak Agim ini sudah ke dokter spesialis mata, ada 11 dokter di Nganjuk. Iya. Pak Muyitno sendiri seperti apa Pak? Selepas saya dirawat di RSUD Sumberjo Bojonegoro, lepas itu saya sudah dioperasi injeksi, sudah sehat. Jalannya saya sudah sehat, penglihatan sudah sehat. Selepas itu seingat saya memang hari 17 waktu itu saya sudah bisa melihat lagi. Bisa melihat lagi, tapi sudah mulai beraktivitas atau belum Pak? Belum aktivitas. Cuman waktu itu kambuhnya saya pergi ke sawah lagi. Oh, jenengan pergi ke sawah lagi. Pergi ke sawah lagi. Di saat itu selepas dari sawah 2 hari kemudian mata saya malam-malam seperti ada yang pecah gitu. Okay. Lepas itu penglihatan saya kabur. Masih kabur ya Pak? Masih kabur. Langsung kabur waktu itu. Langsung malamnya itu saya bawa ke dokter di Bojonegoro namanya Dokter Haryo. Nah di situ saya dirawat sampai 3 kali. Selepas itu memang terus saya dirujuk ke Rumah Sakit Mata Undaan. Sakit Mata Undaan sini. Waktu itu ketemu dokter nggak tahu. Saya kan nggak bisa melihat. Nggak tahu diperiksa dokter di poli mata. Dari situ saya diperiksa. Ternyata masih ada harapan. Masih ada kebocoran lagi. Oh, berarti dari rujukan yang tadi tuh nggak ketahuan gitu ya? Nggak ketahuan. Ada kebocoran lagi. Akhirnya di sini ada terus ditindakan operasi penembelan lagi sampai 3 kali. Akhirnya sampai sini saya diketemukan sama dokter Dini. Mungkin sampai situ dulu ya Pak ya. Nah ini saya ke Mbak Agim juga nih. Tadi kan udah disampaikan bahwa yang kanan gitu terus berpindah ke yang kiri gitu. Nah gimana Mbak proses pemeriksaan tadi sudah melalui ke 11 dokter, terus akhirnya masih takut-takut, akhirnya memberanikan diri gitu ya, berarti ke RSMU itu tahun 2023. Nah, apa yang dialami Mbak selama ini? Kemudian mungkin diagnosa dokternya seperti apa sampai akhirnya memutuskan untuk saya daftar di Rumah Sakit Mata Undaan sebagai calon penerima khidmat. Yang pertama sakit itu kan di pondok pesantren yang pertama, terus saya di pondok yang sambil sekolah itu kan saya dulu pengen yang namanya kuliah ya Kak ya. Terus kok secara tiba-tiba dengan perlahan nggak disadari jarak pandang mulai berkurang, lihat papan tulis nggak kelihatan, lihat jarak 2 meter pun nggak kelihatan. Terus dulu sempat saat ujian akhir MA itu udah nggak boten sakit baca
bisa dibilang nonton langsung jawab ABC. Dadose nek bahasa Jawa nih bilang kan syukur ngawur nonton. Betul. Dan alhamdulillah dapat ranking 2 di sekolahan. Luar biasa. Ya Masih namung sempat bismillah mawon nonton. Terus mau teruskan niat mau kuliah pun hilang. Terus saya bilang bapak mau pindah pondok mawon nonton. Kali bapak pun dituruti nonton pindah pondok. Itu saat baru pindah pondok kondisi mata masih stabil tapi cuma yang kanan 0% untuk memandang, yang kiri 30%. Oke. Itu. Terus memberanikan diri untuk tetap pindah pesantren dengan baca Al-Qur'an, baca kitab niku kalih ngriyip. Terus Al-Qur'an nih kitabnya nggih ageng-ageng besar-besar ngoten. Terus alhamdulillah dari pesantren yang baru Bunyai kalih Abah niku saged memaklumi ngoten. Terus awal tahun 23 kelilipan malih, tapi kelilipan duka napa niku, kelilipan yang pada akhirnya bapak niku mboten tega ngoten. Mboten tega terus dengan sebelum ke sini niku kalih bapaknya disowanke kalih Yai Tanganjuk juga. Terus kok mboten enten perubahan, gak ada perubahan, kalih bapaknya ya udah berangkat ke Surabaya saja ngoten. Awal Januari berangkat ke sini terus langsung daftar. Akhir Februari sudah bisa operasi kemarin itu. Alhamdulillah, berarti akhir Februari 2023 itu operasi untuk yang kanan. kanan. Itu yang kiri udah mulai kena atau belum, Mbak? Sudah ya. Yang kiri ya sama tahun 2020 akhir. Yang kiri 2020 akhir, yang kanan 2019 akhir. 2019 akhir. Berarti yang dilakukan tindakan yang kanan. Yang kanan dulu kan 0%, 0%. nggak bisa sama sekali. Berarti itu Mbak, yang ingin saya tanyakan adalah prosesnya. Kenapa kok orang tua gitu ya utamanya sampai ke 11 dokter tadi di Nganjuk. Terus akhirnya ya udahlah 11 dokter ini apakah semuanya menyatakan ini harus dibawa ke Surabaya, harus dibawa ke rumah sakit yang ini dan memang satu-satunya jalan adalah dengan transplantasi. 90% kata dokter ini bisanya sembuh hanya mengurangi rasa sakit tapi nggak bisa membantu penglihatan. Dan penglihatannya hilang secara tiba-tiba, hilang secara perlahan-lahan. Ini sudah sampai 0%. Nanti kalau mau saya buatkan rujukan ke Surabaya. Kan saat itu saya belum mau. Terus masih takut karena masih terlalu kecil ya mungkin umurnya, masih banyak ketakutan nanti gimana ke depannya. Terus 90% dokter bilang nanti di sana nunggu antrian donor. Sudah dengar kata donor saja sudah takut, tapi alhamdulillah sekarang sudah lihat hasilnya, sudah merasakan hasilnya. Meskipun secara perlahan-lahan semuanya kan butuh proses, nggak bisa instan gitu. Dari tahun 23 yang 0%, sekarang kurang lebih sudah 50% dapat melihat. Yang kanan sudah 50%, tinggal yang kiri yang akan dilakukan tindakan di 2 hari lagi ya Mbak Fitri ya. 2 hari lagi, luar biasa sekali. Berarti, ini yang ingin saya tanyakan adalah ini kan udah 2025, dari 2023 Mbak Hakim mendaftar kan ya berarti tadi mendaftar terus sampai di penantian yang insya Allah 2 hari lagi akan dilakukan tindakan. Perasaannya seperti apa sih Mbak Hakim? Dulu kan yang disarankan operasi hanya yang kanan, terus beberapa bulan yang lalu disarankan juga yang kiri, sempat nyerah dikit. Saya bilang ke ibu, nggak usah lah Bu, sudah cukup sampai di sini. Terus sama ibu bilangnya nek bahasa Jawa nih, wis to Mbak, wis kadung nyemplung ya yang dibarne pisan. Saman pon ngerti to hasilnya sing kanan pripun. Terus dari situ ya udah semangat lagi tumbuh. Kemarin terakhir kontrol sudah ada donor yang kemungkinan besar cocok untuk mata saya, dan disitulah saya muncul semangat lagi untuk melakukan donor. Alhamdulillah, berarti setelah dikabari itu langsung semangat atau memang waktu ibu ngomong udah Mbak udah terlanjur nyemplung, ayolah sekalian gitu ya. Itu berarti semangatnya timbulnya waktu ibu yang ngasih semangat atau nunggu donornya dulu Mbak? Ibu. Berarti karena ibu ini Mbak Hakim jauh lebih semangat lagi gitu ya. Kalau untuk aktivitas sehari-harinya bagaimana Mbak Hakim? Apakah Mbak Hakim ini sangat perlu bantuan dari orang tua atau mungkin beberapa aktivitasnya itu sudah bisa mandiri gitu Mbak? Karena kan sampai sekarang berarti kan tinggalnya jauhan ya sama orang tua. Untuk aktivitas sendiri di pesantren kadang banyak yang heran. Untuk baca nggak bisa, untuk lihat
jarak jauh, jarak 1 meter ya sekarang mungkin 2 meter sudah bisa untuk yang kanan. Itu kok iso ngoten lho terus Mbak. Semuanya itu butuh keyakinan. Saya baca jarak jauh nggak bisa, sekarang jarak dekat kan perlahan gitu ya. Terus untuk aktivitas saya lebih ke mandiri. Saya berusaha untuk menyamakan kepada teman. Nggak ada yang dibedakan. Jadi ya udah berusaha untuk sama. Semandiri mungkin juga ya Mbak ya. Ya tadi berarti Mbak Agim sudah menceritakan cukup banyak tentang semangatnya juga, terus lingkungannya ternyata juga mendukung juga gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini mungkin ke Pak Muhyitno dulu. Tadi kan sudah sampai RSMU ya Pak ya, kemudian ketemu dengan Dokter Dini. Nah, gimana tuh Pak setelah ketemu Dokter Dini, apa yang disampaikan Dokter Dini, kemudian apa saran-saran yang disampaikan oleh Dokter Dini untuk Pak Muhyitno? Ya, terima kasih kepada Dokter Dini yang telah memberi saya semangat juga waktu saya ketemu beliau pertama kalinya. Nah, waktu itu saya kan dicek sama Dokter Dini bahwa kondisi mata saya masih bisa ditransfusi kornea. Saya benar-benar yakin dan bisa waktu itu ketemu sama Dokter Dini. Karena Dokter Dini bilang kayak gitu masih bisa diselamatkan. Lepas itu saya diperiksa sama Dokter Dini, dijadwalkan sama Dokter Dini. Semua saraf saya dicek sama Dokter Dini waktu itu juga sehat semua. Akhirnya saya didaftarkan. Selepas didaftarkan saya mendapatkan antrian 125. Nomor 125 itu tahun berapa Pak Muhyitno? 2021. 2021 mendaftar dapat antrian 125. 25. Kemudian habis itu sama Dokter Dini diminta untuk sabar juga iya. Pak? Diminta sama Dokter Dini waktu itu untuk sabar, untuk menunggu. Nanti kalau ada donor akan dikabari melalui CDC. Iya. Nah, lepas itu saya berjalannya waktu setiap kali berapa bulan sekali, 2 bulan sampai 3 bulan sekali saya menghubungi Mbak Fitri untuk menanyakan kenaikan untuk angka pendaftaran saya sudah naik ke berapa. Lepas itu saya selalu berhubungan dengan Mbak Fitri untuk menaikkan menanyakan antrian. Nah, lepas itu saya 2021 itu saya selepas dapat nomor 125 kan, naik menjadi 121. 121 itu dalam 1 tahun berarti ya Pak ya? Ya, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Lama gitu Pak. Lumayan lama. Nah, lepas itu saya berpikir lagi untuk semangat saya untuk bisa melihat, karena dari keluarga saya juga memberi semangat, terutama dari istri dan anak-anak saya yang masih kecil. Saya berusaha untuk menanyakan lagi sama Mbak Fitri, mendapatkan antrian berapa, sudah naik berapa, selalu begitu setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali selalu minta update Fitri, sama ya, Mbak Fitri. Akhirnya kabar baik itu kapan Pak datangnya? Kabar baik waktu itu saya dapat info berjalan sudah mendapatkan 2 tahun. 2 tahun itu berarti 2022. 2022 itu saya mendapatkan kabar dari Mbak Fitri kalau ada donor yang cocok untuk saya. Tapi saya alihkan melalui umum waktu itu. Melalui umum akhirnya karena apa tuh Pak pertimbangannya Pak? Pertimbangannya saya ingin cepat mendapatkan segera tindakan untuk cangkok kornea itu. Itu mendapatkan antrian nomor 12 Mbak waktu itu. Iya. Lepas itu saya konsultasi setiap 3 bulan sekali itu ada kenaikan lagi nomor 9. Lepas itu saya ada panggilan untuk ada donor, tapi belum rezeki saya waktu itu. Sampai sini saya mau dioperasi, ternyata saya ada infeksi lagi mata saya. Akhirnya saya dilakukan tindakan operasi untuk pengambilan timbulan itu, infeksi untuk timbul. Itu Dokter Dini juga yang operasi waktu itu. Itu berarti untuk operasi yang infeksi itu tahun berapa Pak? 2022. Ya. Kemudian setelah itu sudah disembuhkan dulu ya? Disembuhkan dulu sampai sembuh. Akhirnya menunggu donor lagi. Oh berarti yang lama itu dialihkan ke yang karena memang lain. Kondisi Pak Muhyitno ada infeksinya lagi. Waktu itu ya. Iya. Hari hanya itu kapan Pak? Hari hanya untuk transplantasi kornea. Lepas berjalannya waktu saya habis dioperasi infeksi timbulan itu berjalan sampai 3 bulan, 6 bulan sampai kurang lebihnya 8 bulan lah. Saya memutuskan untuk ketemu Dokter Dini secara pribadi melalui VIP. Nah, waktu itu saya berangkat dari rumah jam 1 sampai sini jam 4. Saya ketemu di ruangannya Dokter Dini, masuk di ruangan VIP.
sampai situ saya konsultasi sama dokter Dini, menanyakan masalah perihal kornea saya, karena kan saya sangat membutuhkan waktu itu, karena tinggal mata saya kan tinggal satu. Bagaimana caranya saya harus bisa melihat dengan cara secepatnya. Nah, lepas itu saya menanyakan dari dokter Dini masalah perihal untuk kornea, ngambil yang dari lokal apa yang ngambil dari luar USA. Saya pertanyakan sama dokter Dini, kalau ngambil dari lokal itu harap sabar Pak, harus nunggu dulu, karena orang sini kan belum banyak yang mendonorkan korneanya untuk orang yang membutuhkan kornea. Dokter Dini bilang kayak gitu. Nah, lepas itu saya bertanya sama dokter Dini, kalau ngambil dari USA gimana dok caranya? Kalau ngambil dari USA itu mudah Pak, tapi biayanya itu mahal. Bilang gitu sama saya. Nah, kira-kira mahalnya sampai berapa dok? Saya tanya kayak gitu. Nah, waktu itu dokter Dini menjawab kurang lebihnya untuk USA Pak, itu kurang lebihnya 50 lebih lah. Belum tahu, ini kan Bapak kan belum daftar, ini cuman kurang lebihnya. Nah, lepas itu saya tanyakan lagi, saya pastikan lagi. Kira-kira kalau saya ngambil di luar negeri gimana dok? Bisa apa enggak sekarang? Waktu Yang itu. penting yang Pak Muyitno pikirkan waktu itu adalah gimana caranya Secepatnya mungkin bisa melihat. saya bisa kembali melihat Iya, gitu ya kayak Pak gitu. ya. Masalah biaya mungkin nanti akan difikirkan belakangan. Belakangan. Yang penting saya caranya Pak. saya dapat kornea lagi itu gimana secepatnya waktu itu. Akhirnya pasti Akhirnya itu diskusi nggih, Pak, diskusi nggih, sama dengan dokter keluarga. Dini dengan keluarga. Memang masalah biaya enggak, saya kesampingkan dulu. Masalah biaya saya sama sekali nggak ada biaya waktu itu, sama sekali nggak ada. Memang saya sudah niat, tekad saya bulat untuk bisa melihat keluarga, anak-anak saya, istri saya. Nah, waktu itu terus akhirnya ketemu dokter Dini, dikasih saran kalau memang Bapak mau ambil yang luar negeri, kira-kira biayanya 53 lebih lah Pak. Nah, tapi saya belum tahu pasalnya, kan yang tahu nantinya kan pihak admin rumah sakit yang memberitahu. Cuman saya kira-kira saja ya. Sampai operasinya juga habis berapa nanti dok sekalian operasinya ya. Nah itu saya juga nggak tahu Pak, karena pihak admin yang tahu. Nanti kalau Bapak sudah tanda tangan baru kita kasih disampaikan informasinya, biayanya. Terus akhirnya diskusi dengan keluarga, akhirnya waktu itu sama istri saja waktu berdua ketemu dokter Dini. Nah, lepas itu saya bertekad memang sudah dari rumah, memang saya harus ambil yang dari USA. Nah, dokter Dini bilang kalau memang dari USA Pak, memang menyesuaikan kebutuhannya Bapak, karena Bapak kan tinggal satu. Kesulitannya Bapak untuk transplantasi kornea untuk dari lokal itu agak sulit karena punya Bapak tinggal satu. Nah, tapi kalau jenengan mau pakai yang dari USA, jenengan tinggal pilih. Mungkin kita tinggal memilihkan keperluannya apa, sel kornea itu berapa yang dibutuhkan Bapak, kita tinggal pilih kalau dari USA. Nah, gitu ya Pak ya. Berarti istilahnya jauh lebih informatif, lebih mudah juga lebih kalau mudah misalnya juga, lebih cocok lah lebih cocok, istilahnya ya Pak ya. Lebih cocok untuk Pak Muyitno. Iya. Nah akhirnya ini Pak, setelah tadi kan prosesnya cukup panjang ya Cukup Pak ya, panjang. pasti diskusi dengan dokter Dini, mempertimbangkan biaya, diskusi dengan keluarga, Iya. sampai akhirnya di hari hanya Bapak berarti kan memutuskan untuk mengambil yang Dari USA. dari USA ya Pak ya, Iya. dengan biaya umum gitu ya Pak, atau Biaya umum. pribadi gitu Iya. ya Pak ya, biaya pribadi. Gimana Pak perasaannya setelah akhirnya di hari itu Bapak dilakukan tindakan transplantasi kornea dengan usaha yang luar biasa, karena tadi Pak sekali lagi menggunakan biaya pribadi ya Pak ya. Iya. Ya, waktu itu perasaan saya sangat senang sekali, karena untuk motivasi saya untuk bisa melihat kan hanya satu-satunya jalan untuk cangkok kornea itu. Nah, waktu itu kan memang biaya tidak saya pikirkan. Nah, setelah saya sudah tanda tangan untuk ambil cangkok kornea dari USA, baru saya berpikir sampai rumah. Di depan saya juga waktu itu dokter Dini langsung menelpon dari pihak USA untuk memesankan kornea saya selepas saya tanda tangan untuk ambil dari USA itu. Berarti dokter Dini juga bertindak cepat ya Iya, Pak ya. langsung di depan saya waktu itu telepon dari pihak USA untuk pengambilan donor untuk saya itu. Dari tanda tangan sampai hari H itu butuh waktu berapa lama Pak? Hari Kamis, waktu itu hari Kamis ketemu dokter Dini. Hari Senin saya dikabarin sudah ada. Sudah siap. Sudah siap untuk dioperasi. Sudah siap untuk dioperasi. Lumayan cepat ya Pak. Iya. Berarti saya bukan lumayan lagi tapi cepat ya Cepat, Pak ya. langsung. Nggak sampai 1 minggu. Nggak berarti kan? sampai. Soalnya dokter Dini juga bilang kalau kamu mau ambil yang dari USA itu memang setiap
setiap hari memang sudah ada, tapi prosesnya harus sampai 2, 3, sampai 4 hari itu. Jadi setelah diperiksa oleh dokter spesialis mata, nanti akan bisa ditentukan apakah pasien ini bisa mendapatkan donor kornea atau tidak. Karena tidak semua kasus penyakit atau kerusakan dari kornea itu bisa disembuhkan dengan donor kornea seperti itu. Namun sekali lagi memang donor kornea ini kondisinya masih sangat langka di Indonesia. Ya mungkin untuk teman-teman yang merasakan sama halnya dengan saya, segera berobat, segera lakukan tindakan, jangan berdiam diri, jangan wes lah aku tak pasrah misalnya gitu, jangan. Ayo kita usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Ini saya sudah merasakan hasilnya memang betul-betul ada gitu. Itulah saya berpikir untuk melihat itu memang sangat-sangat perlu sekali. Mari kita yang masih sakit, ayo kita berusaha untuk merawat raga ini untuk bisa melihat lagi, khususnya yang sakit mata.